Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dinasti Abbasiyah, bagian awal berdiri dan perkembangan Dinasti Abbasiyah, yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Mas Lina dengan NIM 2121085 dan teman saya yang bernama Fadilah Yatul Khairiyah dengan NIM 2121090. Di sini yang akan membacakan materi pertama adalah saya sendiri. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi yang didirikan oleh Abu Abbas Abdullah As-Saffah. Dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari dinasti Umayyah yang telah hancur di Damaskus. Kekhalifahan ini dinamakan Abbasiyah karena pendiri dan penguasa dinasti ini merupakan keturunan Bani Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Masa dinasti Abbasiyah merupakan masa keemasan Islam. Pada masa itu, Islam mencapai puncak kebudayaan baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan. Ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Dan pada masa tersebut lahirlah tokoh-tokoh intelektual muslim. Yang menjadi perbedaan antara dinasti Umayyah dengan dinasti Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dinasti Umayyah sangat bersifat Arab oriented, artinya dalam segala hal dan bidang para pejabatnya berasal dari keturunan Arab murni. Yang kedua, dinasti Abbasiyah lebih bersifat demokratis meskipun dalam puncak kepemimpinan masih dipegang oleh keturunan Arab. Dinasti Abbasiyah juga telah terpengaruh dengan corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi Timur, Mesir, dan sebagainya. Pembacaan materi akan dibacakan oleh teman saya Fadilah Yatul Khairiyah dengan NIM 2121090. Kepada teman saya tersebut dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, khususnya pada Khalifah Ar-Rasyid, putranya Al-Ma'mun, adalah masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam. Pada masa ini pula, umat Islam telah memberikan kebebasan bagi berperangnya akal dan pikiran untuk memajukan manusia pada saat itu. Banyak kemunculan karya-karya ilmuwan Islam, bermunculan pula karya-karya berbahasa asing, terutama bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, buku-buku dari berbagai bahasa dan berbagai judul itu dipilih dan diserahkan kepada ilmuwan Muslim untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di buku-buku itulah masyarakat Muslim saat itu belajar dan mengembangkan pengetahuannya di berbagai masjid. Saat itu terjadi berbagai pusat pendidikan. Dengan semakin giatnya kaum muslimin mempelajari berbagai ilmu dari berbagai buku yang ditulis oleh para ilmuwan dan buku-buku berbahasa asing yang diterjemahkan oleh mereka, maka masyarakat Islam pada saat itu menentukan perkembangan Islam, pengetahuan yang sangat luar biasa. Ilmu pengetahuan dan kebiasaan Islam berkembang pula di negara-negara barat. Di sana, perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban umat Islam berkembang tidak kalah pesatnya. Berbagai hasil pertemuan dan penelitian ilmiah dilakukan oleh para ilmuwan Muslim.
Dan yang terakhir yaitu tokoh-tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, khalif dimakan oleh mereka, maka masyarakat Islam pada saat itu menentukan perkembangan Islam, pengetahuan saat yang sangat luar biasa. Ilmu pengetahuan dan kebiasaan Islam berkembang pula di negara-negara barat. Di sana, perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban umat Islam berkembang tidak kalah pesatnya. Berbagai hasil pertemuan dan penelitian ilmiah dilakukan oleh para ilmuwan Muslim. Dari yang terakhir yaitu tokoh-tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Khalifah Abu Ja'far Al-Ma'mun. Ia adalah seorang putra Muhammad bin Abi Thalib bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ja'far Al-Ma'mun dilahirkan di kota Himayyah pada tahun 101 Hijriah. Ibunya bernama Salamah mantan seorang hamba sahaya. Abu Ja'far Ma'mun bersaudara dengan Ibrahim bin Muhammad dan Abdul Abbas bin Muhammad. Yang kedua yaitu pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, yaitu Khalifah kelima, Khalifah Abbas dari pemerintahan antara tahun 786 sampai 800 Masehi. Yang terakhir yaitu pada masa Khalifah Abdul Al-Ma'mun. Nama lengkapnya itu Abdul Al-Ma'mun Ibn Harun Ar-Rasyid lahir pada tahun 107 Hijriah. Sejak kecil Al-Ma'mun dididik di lingkungan istana dinasti Abbasiyah. Gurunya yaitu Ja'far bin Yahya, seorang wazir yang pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Sekian materi yang saya sampaikan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada teman saya Fadilah Yatul Khairiyah yang telah membacakan materinya sampai selesai. Sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.